Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 akan menyampaikan materi mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat yang beranggota Abdul Rafiq Alfianti, Moh Muhlisin, dan Ulifatuz Zahro. Langsung kepada pembahasan. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan fakta dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. A. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. B. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. C. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. D. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, atau arti analisis linguistik. E. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual dan fundamental. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofi Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Kemudian yang B, menanya alasan diberlakukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Jadi genitivus objektivus yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang yang berkembang. Sedangkan filsafat Pancasila sebagai genitivus subjektivus adalah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Landasan ontologi filsafat Pancasila. Istilah ontologi berasal dari kata beda dari studi tentang hal-hal yang ada, Yunani onta yang berarti sesuatu yang secara khusus,
Ontologi mempelajari kesungguh-sungguh ada, kenyataan yang beradaan dalam bentuknya yang paling abstrak, dan pertanyaan yang diajukan adalah, apakah keberadaan ada itu? Apakah hakikat keberadaan sebagai keberadaan? Being as being. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan atau keteraturan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Kategori-kategori yang dipakai adalah mengada atau menjadi, aktualitas atau potensionalitas, nyata atau nampak perubahan, eksistensi atau non-eksistensi, hakikat, kemutlakan yang terdalam. Ontologi dipakai searti dengan metafisika atau dianggap sebagai cabang dari metafisika kalau tinjauannya dikaitkan dengan cabang filsafat yang lain, misalnya epistemologi, etika, estetika. Berikut beberapa pandangan ontologi Pancasila. Tuhan adalah sebab pertama atau kausa prima dari segala sesuatu yang esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Tuhan adalah sempurna dan maha kuasa, merupakan zat yang mutlak, ada secara mutlak, zat yang mulia dan sempurna causa finalis. Manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monopluralis atau majemuk tunggal, bertubuh, berjiwa, berakal, berasa, berkehendak, bersifat individu makhluk sosial, berkedudukan sebagai pribadi, berdiri sendiri. Makhluk Tuhan yang menimbulkan kebutuhan kejiwaan dan religius yang seharusnya secara bersama-sama dipelihara dengan baik dalam kesatuan yang seimbang, harmonis, dan dinamis. Mengakui adanya kualitas metafisis satu transcendental satu ialah secara mutlak tidak dapat terbagi, merupakan diri pribadi, yaitu mempunyai mutlak susunan, sifat-sifat dan keadaan tersendiri, sehingga kesemuanya itu merupakan yang bersangkutan suatu keutuhan keseluruhan yang mempunyai tempat tersendiri atau utuh, terpisah dari yang lain, mempunyai bentuk dan wujud. Mengakui adanya rakyat. Rakyat ialah keseluruhan jumlah semua orang, warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu, yang dalam segala sesuatunya meliputi semua warga, dan untuk keperluan seluruh warga, termasuk hak dan kewajiban asasi kemanusiaan setiap warga, sebagai perseorangan dan sebagai penjelmaan hakikat manusia. Hakikat rakyat adalah pilar negara yang berdaulat. Mengakui adanya kualitas metafisis baik, transcendental good, yang berupa adil. Adil ialah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Sebagai penjelmaan hakikat manusia atau wajib lebih diutamakan daripada hak. Pemenuhan hak sebagai kewajiban tersebut mencakup hubungan antara negara atau pendukung wajib dengan warga negaranya, disebut keadilan distributif, hubungan antara warga negara pendukung wajib dengan negara atau disebut keadilan legal, dan hubungan di antar sesama warga negara disebut keadilan komutatif. Keadilan mengandung inti adil yang pada hakikatnya adalah kerelaan atau aspek jiwa dan kesebandingan atau aspek raga. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya theory of knowledge. Istilah-istilah lain yang setara maknanya dengan epistemologi dalam
pelbagai perpustakaan filsafat kadang-kadang disebut sebagai material logik, logika material, feortologi, dan dalam bahasa Indonesia lazim diistilahkan filsafat pengetahuan, atau kadang-kadang disebut juga teori pengetahuan, dengan maksud untuk membedakannya dari epistemologi yang khusus membahas masalah keilmuan yang dalam bahasa Inggrisnya philosophy of science atau theory of science. Mengenai batasan pengertian epistemologi dapat dikemukakan sebagai berikut. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakikat, landasan, batas-batas dan patokan kesahihan pengetahuan karena memeriksa bagaimana kita mengetahui. Dapat pula ia dipandang sebagai teori kognisi. Ia lebih mendasar dari metodologi. Karena itu, asumsi-asumsi epistemologi suatu bentuk pengetahuan tercermin pada metodologi yang diterapkan dalam pengembangan pengetahuan tersebut. Landasan epistemologi menentukan cara-cara yang dia pakai untuk memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Berikut beberapa pandangan epistemologi Pancasila. A. Pengetahuan empirik Pancasila. Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat kelahirannya yang digali dari budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku sejak dahulu sampai sekarang selalu menyeimbangkan semua unsur kodrat manusia yang dalam perwujudannya adalah berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkeluargaan, dan berkeadilan yang kemudian menjadi dasar rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berkekeluargaan dalam kenegaraan disebut dengan berkerakyatan. Berkeluargaan dalam kenegaraan disebut dengan berkerakyatan. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam adat budayanya, secara kodrati mengamalkan kelima unsur Pancasila tersebut, sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya dalam kehidupan beragam pun mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Antar umat beragama antara satu dengan yang lainnya ada rasa persatuan sebagai sesama warga masyarakat dan saling hormat menghormati dalam hal beragama, sehingga dinyatakan berpancasila dalam bidang religius. Setelah bernegara, kelima unsur Pancasila tersebut menjadi dasar negara dengan rumusan yang bersifat kolektif, sehingga asas-asas kenegaraan Indonesia berpangkal pada Pancasila. Dengan adanya ketiga hal tersebut, menurut Noto Negoro dapat diistilahkan bahwa bangsa Indonesia berpancasila dalam triprakasa, yaitu berpancasila dalam adat budaya atau dalam kebudayaan, berpancasila dalam keagamaan atau dalam bidang religius, dan berpancasila dalam kenegaraan. B. Pengetahuan rasionalis Pancasila. Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Inti kehidupan bangsa Indonesia yang juga sebagai inti kehidupan manusia pada umumnya merupakan sifat hakikat manusia, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkekeluargaan, dan berkeadilan. Kelima hal tersebut merupakan sebagai sifat dan juga sebagai hakikat manusia. Karena jika tidak ada lima hal tersebut bukanlah manusia. Hal ini direnungkan dan dinelar oleh bangsa Indonesia sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara. Dengan dasar perenungan dan pertimbangan akal, lima inti kehidupan manusia tersebut dengan tambahan ciri khas bangsa Indonesia menjadi sifat kolektif dasar hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga Pancasila menjadi aksioma kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara yang pelaksanaannya dalam kenegaraan dipancarkan keempat pokok pikiran. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan adalah
bersifat organis dan bentuk susunannya hierarkis, piramidal, serta sila-silanya saling mengualifikasi merupakan refleksi filsafati, hasil pertimbangan akal untuk menjadi dasar tindakan. Pancasila bersifat organis, berfungsi dalam hal sebagai ideologi negara, susunan hierarkis, piramidal berfungsi dalam hal pengamalan Pancasila, sila-silanya saling mengkualifikasi berfungsi dalam hal landasan politik negara. C. Teori-teori kebenaran. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat praktis yang juga sebagai ideologi negara dan juga sebagai dasar negara, telah memenuhi 3 teori kebenaran yang dikemukakan filsafat, sehingga Pancasila merupakan suatu ideologi yang dasar negara yang tangguh, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. 4. Landasan aksiologi Pancasila. Pancasila dijadikan rujukan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pancasila harus mampu mengantisipasi permasalahan yang dihadapi yang timbul dalam segala zaman. Suprapto. Permasalahan yang timbul menjadi lebih kompleks sebagai akibat pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi dan kemajuan zaman membawa konsekuensi bahwa Pancasila perlu memiliki kejelasan dan ketegasan dalam hal landasan nilai, wawasan dan visinya, namun telah menjamin keterbukaan dan tanggap terhadap perkembangan dan pembaruan. Kebijaksanaan atau jawaban terhadap permasalahan yang kompleks dan terus berkembang akan mengacu pada pola pikir atau faham tertentu. Pola pikir atau faham tertentu dapat bersumber dari pendapat pribadi seseorang atau dapat juga bersumber dari pola pikir atau faham yang berkembang dalam masyarakat. Suprapto. Perbedaan pendapat atau kebijaksanaan dapat timbul untuk menyelesaikan suatu permasalahan karena perbedaan pola pikir atau faham dari anggota masyarakat. Perbedaan pendapat atau kebijaksanaan yang terjadi di antara anggota-anggota masyarakat memang tidak dapat dihindarkan. Namun yang perlu dihindarkan adalah jangan sampai perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan dan perpecahan masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu diusahakan ke arah sintesis dalam arti saling memperkaya dan saling melengkapi. Pandangan ke arah sintesis lebih mengutamakan persatuan dalam arti perbedaan-perbedaan yang saling mempunyai daya tarik diupayakan ke arah kerjasama, sedangkan yang tidak menimbulkan daya tarik dapat saling diketemukan dalam suatu perpaduan jalan tengah atau suatu sintetis yang memperkaya masyarakat atau negara. Perbedaan akan dapat diupayakan ke arah sintesis apabila perbedaan-perbedaan tersebut tidak timbul akibat perbedaan pola pikir. Suatu pola pikir secara konsisten akan menentukan pola pendapat, pola tindakan, dan perbuatan. Agar perbedaan-perbedaan pendapat dan perbuatan konkret anggota-anggota masyarakat dapat dibawa ke arah sintesis, maka diperlukan kejelasan pola pikir yang sama. Landasan aksiologik adalah nilai-nilai yang mendasari pembentukan pola pikir tersebut. Pancasila mempunyai sifat terbuka, tidak eksklusif. Pancasila sebagai ideologi membuka dan terhadap masuknya inspirasi dan aspirasi anggota-anggota masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka akan semakin mampu dan tanggap menghadapi tantangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tidak menganggap salah berbagai ideologi yang bersumber dari budaya bangsa lain. Sudarmono. Kemudian lanjut lagi
Berikut beberapa landasan aksiologi Pancasila seperti landasan sifat dasar nilai Pancasila, landasan ragam nilai Pancasila, landasan kriteria nilai Pancasila, landasan kedudukan nilai Pancasila. Kemudian C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Bersumber dari 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila persatuan Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin A sampai H. Kemudian lanjut D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin A, kapitalisme. Poin B, komunisme. Yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Maka dari itu Pancasila pada dasarnya merupakan satu bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Jadi dengan adanya Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memberikan kontribusi positif kepada kita serta perkembangan pemikiran bangsa Indonesia pada saat ini. Maka terbentuklah sila-sila yang berasal dari buah pikir para pejuang bangsa Indonesia. Kemudian poin terakhir adalah G, tugas belajar lanjut project belajar Pancasila sebagai sistem filsafat. Intinya, terbentuknya sistem filsafatan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual tempat bangsa ini hidup. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari makalah ini yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grounds Lake. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memberikan kontribusi positif kepada kita serta perkembangan pemikiran bangsa Indonesia pada saat ini, maka terbentuklah sila-sila yang berasal dari buah pikir para pejuang bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia, membangun alam pemikiran yang berakar dari negara-negara budaya bangsa Indonesia, dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan serta menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila dalam menyampaikan materi kurang baik ataupun ada salah-salah kata dan salah dalam penulisan dan salah juga dalam pembahasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.